Selamat datang di dunia di mana kegelapan menyimpan rahasia dan keheningan seringkali lebih menakutkan daripada suara. Di sini, kisah-kisah tak kasat mata akan membawa kita ke batas antara nyata dan yang tak terjelaskan. Malam ini, kami akan mengungkap cerita yang tak berani dibicarakan banyak orang. Sebuah kisah tentang arwah gentayangan, peristiwa aneh, dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mendengar kisahnya? Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena mereka mungkin sedang mengawasi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Selamat menikmati malam penuh misteri. Hujan deras mengguyur kota sejak siang hingga malam. Yuda berdiri di bawah payung kecil, memandangi bangunan tua di ujung jalan yang suram. Bangunan itu terlihat menyeramkan, dengan dinding yang penuh lumut dan cat yang mengelupas di sana-sini. Sebuah papan kecil bertuliskan "disewakan", tergantung miring di pagar besinya. Yuda menelan ludah. Apa benar ini tempatnya? Gumamnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa pesan dari Pak Eko, penjaga bangunan. Lokasi itu benar, meskipun ia merasa ragu untuk masuk. Tetapi, keadaannya tidak memungkinkan untuk memilih. Ia butuh tempat tinggal murah yang dekat dengan kampus, dan bangunan ini satu-satunya pilihan yang masuk akal. Sambil memberanikan diri, Yuda membuka pagar besi yang berdecit nyaring. Suaranya terdengar seperti jeritan, memecah keheningan malam. Ia mengetuk pintu kayu besar di depan gedung itu. Setelah beberapa detik, seorang pria tua dengan wajah keriput dan sorot mata lelah membuka pintu. "Yuda." "Ya, masuk, masuk," kata pria itu dengan suara berat. Yuda mengangguk dan melangkah masuk. Bau lembab dan pengap segera menyerang hidungnya. Bagian dalam bangunan itu jauh lebih suram daripada yang ia bayangkan. Dinding-dindingnya retak, dengan beberapa bagian berlapis debu tebal. Lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah. "Saya Pak Eko, saya penjaga di sini. Sudah lama bangunan ini kosong, jadi jangan heran kalau sedikit berantakan," jelas Pak Eko sambil berjalan ke ruang tamu. "Kamu mahasiswa baru ya?" "Iya Pak, saya baru pindah ke kota ini, jadi masih cari-cari tempat tinggal. Kebetulan saya lihat iklan Bapak di grup kos." Pak Eko mengangguk sambil menuangkan air ke gelas plastik. "Gedung ini dulu ramai, tapi belakangan sudah lama kosong. Kalau mau tinggal di sini, saya kasih harga murah, asal kamu jaga kebersihan dan nggak macam-macam." Yuda merasa lega. Harganya memang murah, bahkan lebih murah dari yang ia bayangkan. Namun, perasaan aneh mulai muncul saat ia mendengar suara seperti langkah kaki dari atas. Yuda menoleh ke arah tangga tua yang menuju lantai 2 dan 3. Tetapi tidak ada siapapun. Pak Eko menyadari ekspresinya dan tertawa kecil. "Oh, itu suara kayu tua. Bangunan ini sudah berumur, jadi sering berisik sendiri. Kamu nggak perlu khawatir." Yuda hanya mengangguk, meskipun hatinya masih gelisah. Setelah pembicaraan singkat, Pak Eko menunjukkan kamar Yuda di lantai 2. Kamarnya sederhana, dengan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Meskipun ada sedikit bau pengap, Yuda merasa kamar itu cukup nyaman. "Kamar ini aman. Tapi ingat satu hal," kata Pak Eko sambil menunjuk ke atas, ke arah tangga yang menuju lantai 3. "Jangan pernah naik ke lantai 3. Pintu di sana selalu terkunci dan gak ada yang boleh masuk." Yuda mengerutkan kening. "Kenapa, Pak?" Pak Eko menatapnya tajam, seolah mempertimbangkan apakah ia harus menjawab. Akhirnya, ia berkata singkat, "Lantai 3 sudah lama tidak dipakai. Ada kejadian yang gak enak di sana dulu. Jadi, lebih baik dibiarkan saja." Penasaran mulai mengusik pikiran Yuda.
tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Pak Eko pergi, ia mulai membereskan barang-barangnya. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu kuning kecil. Malam semakin larut, dan suara hujan di luar membuat suasana semakin sunyi. Malam pertama di gedung itu tidak berjalan mulus. Yuda berbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit. Matanya berat, tetapi pikirannya terusik oleh kata-kata Pak Eko. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3? Mengapa lantai itu harus dibiarkan terkunci? Sekitar pukul 2 pagi, Yuda terbangun karena suara langkah kaki. Suara itu datang dari atas, terdengar jelas seperti seseorang berjalan bolak-balik di lantai 3. Yuda mencoba mengabaikannya, tetapi langkah itu semakin keras. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya. Koridor lantai 2 gelap gulita. Hanya diterangi cahaya remang dari bawah tangga. "Pak Eko?" panggil Yuda dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Yuda menahan napas, merasa ada yang salah. Ia hampir kembali ke kamar ketika suara lain terdengar, seperti jeritan. Suara itu samar, tetapi terdengar jelas seperti seorang wanita yang sedang kesakitan. Rasa takut merayap di tubuh Yuda. Ia ingin berlari ke kamarnya, tetapi rasa penasarannya terlalu besar. Dengan hati-hati, ia naik satu anak tangga demi satu menuju lantai 3. Pintu menuju lantai 3 tampak gelap dan tua, dengan gembok besar yang menggantung di pegangan. Namun, sesuatu membuat Yuda tertegun. Gembok itu bergerak sedikit, seperti ada seseorang di balik pintu yang mencoba membukanya. "Siapa di sana?" tanya Yuda dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tetapi suara ketukan perlahan terdengar dari balik pintu. Ketukan itu semakin keras, seperti seseorang memohon untuk dibukakan. Yuda mundur dengan napas terengah-engah. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara jeritan wanita terdengar lagi, kali ini lebih keras. Pintu di depannya tiba-tiba berguncang, seolah-olah ada yang berusaha menerobos keluar. Yuda tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berbalik dan berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, Yuda duduk di pojokan sambil memegang dadanya yang berdebar kencang. Suara-suara itu perlahan menghilang, tetapi ia tidak bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya ada di lantai 3? Dan siapa yang menjerit tadi malam? Keesokan paginya, Yuda menemui Pak Eko di halaman belakang. Pria tua itu sedang menyapu dedaunan basah dengan wajah muram. "Pak Eko," panggil Yuda dengan suara ragu. Pak Eko berhenti menyapu dan menoleh. "Ada apa?" "Malam tadi, saya dengar suara dari lantai 3. Seperti ada orang berjalan dan mengetuk pintu," kata Yuda. "Lalu saya juga dengar suara perempuan menjerit." Pak Eko memandangnya tajam, tetapi tidak terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya sudah bilang, jangan naik ke lantai 3. Kalau kamu dengar suara-suara aneh, abaikan saja." "Tapi, Pak..." "Sudah," Pak Eko memotong dengan nada tegas. "Jangan tanya-tanya lagi. Itu demi kebaikanmu sendiri." Yuda hanya bisa diam, meskipun hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Eko, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengetahuinya. Hari itu, Yuda mencoba mengalihkan pikirannya dengan pergi ke kampus dan bertemu teman-temannya. Namun, sepanjang hari, bayangan tentang lantai 3 terus menghantui pikirannya. Saat malam tiba, ia kembali ke gedung itu dengan perasaan was-was. Malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Yuda mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras dan diiringi dengan ketukan pintu. Ia menarik selimut dan menutup telinganya, berharap bisa tidur. Namun, tepat saat ia hampir terlelap,
Suara jeritan melengking terdengar, lebih keras dari malam sebelumnya. Yuda melompat dari tempat tidur dengan tubuh gemetar. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takut sekaligus penasarannya. Ia tahu, lantai 3 menyimpan rahasia gelap yang harus ia ungkapkan. Hari itu Yuda masih belum bisa melupakan kejadian malam sebelumnya. Suara langkah kaki dan jeritan dari lantai 3 terus terngiang-ngiang di pikirannya. Meskipun Pak Eko telah memperingatkannya untuk tidak naik ke lantai 3, rasa penasaran Yuda semakin besar. Ada sesuatu yang tidak wajar di gedung ini, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengalihkan pikirannya, Yuda memutuskan mengundang 2 temannya, Riko dan Mulia, untuk datang ke tempatnya. Mereka adalah sahabat Yuda sejak SMA dan kebetulan kuliah di kampus yang sama. Ketika mereka tiba, Riko langsung mengomentari gedung tua itu. "Yud, serius lo tinggal di tempat begini? Ini sih lebih cocok buat lokasi syuting film horor," kata Riko sambil memandang gedung itu dengan ekspresi ragu. "Murah, Rik. Gua nggak punya banyak pilihan," balas Yuda. Mulia yang lebih pendiam hanya mengangguk-angguk sambil mengikuti mereka masuk. Saat mereka sampai di kamar Yuda, Riko mulai memeriksa setiap sudut ruangan. "Tempat ini pengap banget, Yud. Nggak heran lo bilang, lo nggak bisa tidur nyenyak," kata Riko sambil membuka jendela kecil di kamar itu. "Masalahnya bukan cuman itu," kata Yuda dengan suara pelan. "Ada sesuatu di lantai 3. Riko dan Mulia langsung menatap Yuda dengan penasaran. "Apa maksud lo?" tanya Riko. Yuda menceritakan semua yang ia alami sejak malam pertama tinggal di sana. Suara langkah kaki, ketukan di pintu lantai 3, dan jeritan mengerikan yang terus terdengar setiap malam. Riko terlihat tidak percaya, sementara Mulia tampak mulai merasa tidak nyaman. "Lo pasti cuma halusinasi, Yud. Atau mungkin itu suara kayu tua. Gedung ini kan udah tua banget," kata Riko, berusaha merasionalisasi. "Kalau itu cuma kayu tua, kenapa ada suara jeritan perempuan?" "Gua nggak mungkin salah dengar," jawab Yuda dengan serius. Mulia, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Gimana kalau kita coba periksa lantai 3 malam ini, supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Riko mengangguk setuju. "Gue suka ide itu. Kita bisa buktikan kalau ini cuma kebetulan." Yuda ragu, tetapi akhirnya setuju. Meskipun ia merasa takut, ia juga ingin mendapatkan jawaban. Mereka memutuskan untuk begadang malam itu dan menunggu suara-suara aneh muncul. Malam tiba. Suasana di dalam gedung semakin mencekam. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela-jendela tua berderak pelan. Ketiganya duduk di kamar Yuda sambil berbicara pelan untuk mengusir rasa takut. Pukul 2 pagi, suara langkah kaki mulai terdengar. Yuda langsung terdiam, diikuti oleh Riko dan Mulia. Langkah kaki itu terdengar jelas dari lantai 3, seperti seseorang yang berjalan bolak-balik. "Lo dengar itu?" bisik Yuda. Riko dan Mulia mengangguk. Wajah mereka mulai tegang. Suara langkah itu berhenti sejenak, lalu disusul dengan suara ketukan pelan di pintu lantai 3. Ketukan itu semakin lama semakin keras. "Ini nggak mungkin suara kayu," kata Riko dengan suara gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga keluar dari kamar Yuda. Koridor lantai 2 gelap gulita. Riko membawa senter kecil, sementara Mulia memegang tongkat kayu yang mereka temukan di bawah tangga. Dengan langkah pelan, mereka naik ke lantai 3. Jantung Yuda berdegup kencang saat mereka mencapai pintu lantai 3 yang terkunci. Pintu itu terlihat tua dan rapuh, dengan gembok besar menggantung di pegangan. Namun anehnya, gembok itu terlihat terbuka malam ini. Riko menatap Yuda dan Mulia dengan cemas. "Kalian yakin mau masuk?" Yuda mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Perlahan, mereka membuka pintu itu. Bau busuk segera menyerang hidung mereka.
Udara di lantai 3 terasa lebih dingin daripada di lantai bawah, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat mengintai mereka. Ruangan di lantai 3 kosong, tetapi dinding-dindingnya penuh dengan coretan. Sebagian besar coretan itu berupa tulisan kacau yang tidak bisa mereka pahami. Ada juga bekas tangan berwarna gelap di dinding, seperti noda darah yang sudah mengering. "Apa ini?" bisik Mulia sambil mengarahkan tongkatnya ke salah satu tulisan. Riko menyinari dinding dengan senternya. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah tempat tidur tua dengan kasur yang sudah berjamur. Di atas tempat tidur itu, mereka melihat boneka kecil yang sudah rusak, dengan mata yang hilang sebelah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan datang dari dalam ruangan. Mereka saling pandang dengan panik. "Siapa di sana?" tanya Riko dengan suara keras. Tidak ada jawaban. Namun, mereka semua merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Mulia tiba-tiba menunjuk ke salah satu sudut ruangan. "Lihat itu." Yuda dan Riko menoleh. Di sudut yang gelap, mereka melihat bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang. Bayangan itu berdiri diam, tetapi tatapannya terasa menusuk ke arah mereka. "Keluar dari sini." Suara perempuan itu terdengar lirih, tetapi penuh dengan ancaman. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar dari lantai 3. Pintu di belakang mereka tertutup dengan keras, membuat suara dentuman yang menggema di seluruh gedung. Mereka tidak berhenti sampai mencapai kamar Yuda di lantai 2. Di dalam kamar, mereka semua terdiam dengan napas terengah-engah. Mulia terlihat paling pucat di antara mereka. "Apa yang barusan kita lihat?" tanya Riko dengan suara bergetar. "Sepertinya itu hantu," jawab Yuda dengan pelan. "Lo yakin? Mungkin itu cuma bayangan atau..." Riko tidak sempat menyelesaikan kalimatnya ketika mereka mendengar suara jeritan lagi dari lantai 3. Kali ini, jeritan itu lebih keras dan terdengar lebih dekat. Mereka bertiga membeku di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Ini nggak bisa dibiarkan," kata Mulia dengan suara gemetar. "Kita harus kasih tahu Pak Eko." Namun Yuda ragu. Ia merasa bahwa Pak Eko tahu lebih banyak tentang lantai 3 daripada yang ia katakan. "Gue nggak yakin Pak Eko bakal bilang apa-apa. Dia pasti cuma nyuruh kita nggak usah peduli." "Kalau gitu, kita cari tahu sendiri," kata Riko dengan nada tegas. "Tapi nggak malam ini. Gue nggak mau kembali ke lantai 3 sekarang." Mereka semua setuju untuk menunda penyelidikan lebih lanjut. Namun, Yuda tahu bahwa misteri lantai 3 baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan siapa wanita yang mereka lihat malam itu? Hari berikutnya, suasana di gedung tua itu terasa berbeda. Pagi itu, Yuda merasa ada yang mengawasi sejak ia bangun tidur. Udara di dalam gedung lebih dingin dari biasanya, dan setiap langkah kakinya di lorong seperti bergema terlalu lama, menambah kesan suram. Pagi-pagi, ia bertemu Pak Eko di depan gedung. Penjaga tua itu sedang menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman. Yuda mencoba menahan diri untuk tidak membahas kejadian semalam, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. "Pak Eko," panggil Yuda ragu. Pak Eko menoleh dengan tatapan lelah. "Ada apa, Yuda?" "Semalam, saya naik ke lantai 3, Yuda berkata dengan suara pelan. Ia memperhatikan reaksi Pak Eko yang langsung berubah tegang. "Ada sesuatu di sana, Pak. Saya lihat seorang perempuan." Pak Eko menghentikan gerakannya dan memandang Yuda tajam. "Saya sudah bilang, jangan naik ke lantai 3. Kamu nggak dengar peringatan saya?" "Saya dengar, Pak, tapi..." Yuda menarik napas. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai itu? Siapa perempuan yang ada di sana? Pak Eko menghela napas panjang
seolah mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu Yuda. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Itu Desi, gadis yang dulu tinggal di sini." Yuda terdiam, menunggu kelanjutan cerita. Namun, Pak Eko hanya melanjutkan menyapu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Pak Eko, apa yang terjadi sama Desi?" desak Yuda. Pak Eko berhenti menyapu dan menatap Yuda tajam. "Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, jangan cari tahu lebih jauh. Semakin kamu tahu, semakin besar risiko untukmu. Desi tidak suka diganggu." Peringatan itu membuat Yuda merasa semakin gelisah. Ia tahu, apapun yang terjadi di lantai 3, itu tidak wajar dan berbahaya. Namun, rasa ingin tahunya terus membara, apalagi setelah melihat bayangan Desi semalam. Malam itu, Yuda, Riko, dan Mulia berkumpul lagi di kamar Yuda. Mereka telah sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Desi, meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. "Kita harus tahu siapa Desi dan kenapa dia menghantui lantai 3, kata Mulia. "Lo yakin? Gua nggak mau kita malah kena masalah," balas Riko sambil melirik jendela. "Masalahnya, kita udah terlalu jauh. Kita lihat sendiri dia ada di sana," kata Yuda tegas. Mereka mulai menyusun rencana. Karena Pak Eko tidak mau bicara, mereka memutuskan untuk mencari petunjuk di lantai 3. Yuda membawa senter, Riko memegang tongkat kayu, dan Mulia membawa kamera ponsel untuk merekam apapun yang mereka temukan. Pukul 2 pagi, mereka kembali ke lantai 3. Suasana malam itu terasa lebih mencekam. Angin kencang bertiup melalui celah-celah jendela, membuat suara seperti bisikan. Mereka berdiri di depan pintu lantai 3 yang sekali lagi terbuka dengan sendirinya. "Loh, tadi gua lihat pintu ini tertutup," bisik Riko dengan suara gemetar. Yuda menyalakan senter dan melangkah masuk, diikuti oleh Riko dan Mulia. Ruangan itu sama seperti sebelumnya, kosong, suram, dan penuh dengan coretan di dinding. Namun, kali ini mereka melihat sesuatu yang baru. Sebuah foto tua tergantung di salah satu dinding. Mulia mengambil foto itu dan melihatnya dengan senter. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda dengan rambut panjang dan senyum yang lembut. "Ini pasti Desi," kata Mulia. "Kenapa foto dia masih ada di sini?" tanya Riko sambil memandang sekeliling. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki. Kali ini sangat jelas dan berat. Langkah itu terdengar semakin mendekat, tetapi mereka tidak bisa melihat siapapun. "Siapa itu?" teriak Yuda. Tidak ada jawaban, tetapi langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Mereka bertiga menoleh dengan panik, tetapi hanya melihat bayangan gelap di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan bergerak, berubah menjadi sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, tetapi kehadirannya begitu kuat sehingga mereka merasa sulit bernapas. "Pergi!" Suara lirih itu terdengar, diiringi dengan suara jeritan yang begitu keras hingga membuat telinga mereka berdengung. Mulia berteriak dan menjatuhkan kameranya. Riko langsung menariknya keluar dari ruangan, tetapi Yuda terpaku di tempat. Ia merasa seperti ada yang menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. "Yuda, ayo cepat!" teriak Riko. Dengan sekuat tenaga, Yuda akhirnya berhasil bergerak dan berlari keluar. Namun, saat mereka mencapai tangga, pintu di belakang mereka menutup dengan keras, diikuti oleh suara tawa yang mengerikan. Mereka semua berkumpul di kamar Yuda, mencoba menenangkan diri. Mulia terlihat paling terguncang. Ia memegang kameranya yang rusak dengan tangan gemetar. "Kita nggak boleh kembali ke sana lagi," kata Mulia dengan suara parau. "Lo lihat apa yang terjadi. Dia benar-benar nyata," kata Riko. Yuda hanya diam, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia tidak bisa melupakan sosok Desi,
dan suara jeritan yang terus terngiang-ngiang di telinganya. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Desi," kata Yuda akhirnya. Mulia menggeleng. "Lo gila, Yud, kita hampir mati di sana. Lo mau dia marah lagi? Tapi kalau kita nggak cari tahu, kita nggak akan pernah bisa tenang," balas Yuda. Riko menghela napas. "Gua setuju sama Yuda. Kalau kita tahu ceritanya, mungkin kita bisa bantu dia, atau setidaknya tahu gimana cara menghindarinya." Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari informasi tentang Desi. Mereka memutuskan untuk bertanya kepada tetangga sekitar gedung itu keesokan harinya. Pagi berikutnya, mereka mendatangi rumah seorang wanita tua yang tinggal tidak jauh dari gedung itu. Wanita itu tampak enggan bicara pada awalnya, tetapi setelah mereka meyakinkannya, ia mulai bercerita. Desi adalah seorang gadis yang tinggal di gedung itu sekitar 10 tahun lalu. Katanya dengan suara pelan. Dia cantik, baik, dan selalu ramah pada siapa saja. Tapi hidupnya berakhir tragis. "Apa yang terjadi?" tanya Yuda. Wanita tua itu menatap mereka dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Desi ditemukan tewas di kamarnya, di lantai 3. Kata orang, dia bunuh diri, tapi banyak yang bilang itu bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kematiannya. "Kenapa dia bisa bunuh diri?" tanya Mulia. Wanita itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi sejak saat itu, orang-orang yang tinggal di gedung itu selalu mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki, jeritan, dan bayangan Desi sering muncul di lantai 3. Yuda merasa merinding mendengar cerita itu. Jadi, dia masih ada di sana sampai sekarang? Wanita itu mengangguk. Dia tidak bisa pergi. Jiwanya terperangkap di tempat itu, menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Malam itu, Yuda duduk di kamarnya sambil merenungkan semua yang ia dengar. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk membantu Desi. Tetapi bagaimana caranya? Dan apa yang sebenarnya Desi inginkan? Suara langkah kaki dari lantai 3 mulai terdengar lagi, lebih keras dan tidak beraturan. Jeritan itu kembali muncul, kali ini terdengar seperti panggilan minta tolong. Yuda tahu malam ini belum selesai. Misteri Desi masih menunggunya di lantai 3. Suara jeritan itu kembali membangunkan Yuda dari tidurnya. Malam itu, jeritan Desi terdengar lebih pilu, seperti seseorang yang memohon dengan penuh keputusasaan. Jeritan itu diikuti suara langkah kaki yang berlarian di lantai 3, seolah-olah ada banyak orang di sana. Yuda duduk di tepi ranjang, tubuhnya menggigil karena udara dingin yang terasa menusuk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun kamarnya terasa beku. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi jeritan itu semakin keras, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah pintu kamarnya, berharap suara itu akan berhenti. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamarnya, 3 kali berturut-turut. Tok, tok, tok. Yuda membeku. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Riko dan Mulia sudah pulang sejak sore tadi, dan tidak mungkin Pak Eko berkeliaran di waktu seperti ini. Dengan tangan gemetar, Yuda melangkah mendekati pintu. Ia mencoba mengintip dari celah di bawah pintu, tetapi tidak ada bayangan kaki di sana. "Siapa di luar?" tanya Yuda dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Yuda akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Namun, yang ia lihat hanya lorong kosong yang gelap. Udara dingin menyentuh wajahnya, membawa bau busuk yang membuat perutnya mual. Ia melangkah keluar, mencoba mencari sumber suara, tetapi lorong itu benar-benar sepi. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain. Yuda. Sebuah bisikan pelan memanggil namanya dari ujung lorong. Yuda merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar seperti suara Desi.
"Yuda, bantu aku." Tanpa sadar, ia melangkah mengikuti suara itu. Kakinya terasa berat, tetapi tubuhnya bergerak seolah-olah ada yang menariknya. Suara itu terus memanggil, semakin jelas saat ia mendekati tangga menuju lantai 3. Ketika Yuda mencapai lantai 3, pintu yang biasa terkunci itu sudah terbuka lebar. Dari dalam, ia bisa melihat cahaya redup yang berasal dari sebuah lilin kecil di sudut ruangan. Lilin itu menyala, meskipun tidak ada angin yang masuk. Di samping lilin, ada boneka kecil yang ia lihat sebelumnya. Namun, kali ini boneka itu duduk tegak, menghadap langsung ke arah Yuda. Matanya yang rusak seolah-olah memandangnya dengan intensitas yang menyeramkan. Langkah Yuda berhenti di ambang pintu. Ia merasa tubuhnya seperti terjebak di antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Bau busuk semakin kuat, membuatnya hampir muntah. "Desi," panggil Yuda dengan suara pelan. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup dengan keras, membuatnya terperangkap di dalam ruangan. Lilin di sudut ruangan berkedip-kedip, dan suara langkah kaki kembali terdengar, mengelilinginya. "Kenapa kamu kesini?" Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Yuda menoleh ke segala arah, tetapi ia tidak melihat siapapun. Hanya bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan. "Apa yang kamu mau, Desi?" Yuda mencoba berbicara dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Bayangan itu berhenti, lalu berubah menjadi sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Desi berdiri hanya beberapa meter dari Yuda, diam tanpa bergerak. Wajahnya samar-samar terlihat di balik rambutnya, dengan kulit pucat dan mata kosong yang memancarkan kebencian. "Kenapa kamu ganggu aku?" tanya Desi, dengan suara yang terdengar seperti campuran tangisan dan amarah. "Aku nggak mau ganggu kamu. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Yuda. Berusaha tenang meskipun tubuhnya gemetar. Desi tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah perlahan mendekati Yuda. Setiap langkahnya membuat lantai berderit, dan udara di ruangan itu semakin dingin. "Semua orang meninggalkan aku," bisik Desi. "Mereka biarkan aku mati di sini sendirian." Yuda merasa ada kesedihan yang mendalam dalam suara Desi. Namun, sebelum ia sempat merespons, Desi tiba-tiba berteriak dengan suara melengking yang membuat telinga Yuda sakit. Sosok Desi berubah menjadi lebih mengerikan, dengan mata yang menyala merah dan mulut yang terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam. "Pergi dari sini!" Jeritan itu begitu keras, sehingga Yuda terjatuh ke lantai. Ia mencoba merangkak mundur, tetapi bayangan Desi bergerak cepat dan menghampirinya. Tangan Desi yang dingin mencengkeram leher Yuda, membuatnya sulit bernapas. "Aku nggak akan biarkan kamu pergi!" teriak Desi. Yuda merasa tubuhnya semakin lemah. Pandangannya mulai kabur, dan suara Desi terdengar seperti gema jauh. Namun, di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara lain, suara yang lebih lembut dan penuh kasih. "Desi, lepaskan dia." Desi tiba-tiba berhenti. Cengkeramannya mengendur, dan ia menoleh ke arah suara itu. Di sudut ruangan, muncul bayangan seorang pria tua yang memandang Desi dengan tatapan penuh kesedihan. "Desi, ini bukan tempatmu lagi. Kamu harus pergi," kata pria itu. Wajah Desi berubah, dari penuh amarah menjadi sedih. "Tapi mereka meninggalkan aku. Mereka biarkan aku mati." Pria tua itu mendekati Desi dan mengulurkan tangannya. "Aku ada di sini. Kamu tidak sendiri lagi." Perlahan, Desi melepaskan Yuda dan berbalik menghadap pria tua itu. Cahaya redup mulai memenuhi ruangan, dan bayangan Desi perlahan memudar bersama pria itu. Ketika Yuda sadar, ia sudah berada di kamarnya. Riko dan Mulia duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Lo nggak apa-apa, Yud?" "Kita nemuin lo di lantai 3 tadi pagi," kata Riko.
Yuda memegang kepalanya yang terasa pusing. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Desi, dia udah pergi. Riko dan Mulia saling pandang dengan bingung. Namun, mereka tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah lupa malam itu. Malam ketika Desi akhirnya menemukan kedamaiannya. Pagi itu, Yuda merasa lega. Kejadian malam sebelumnya terasa seperti puncak dari semua gangguan yang ia alami sejak pertama kali masuk ke gedung tua itu. Ia yakin bahwa Desi sudah pergi, jiwanya sudah menemukan kedamaian. Namun, perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Riko dan Mulia memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut. Mereka merasa sudah cukup mengalami hal-hal menyeramkan dan tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Yuda mengerti keputusan mereka, tetapi ia memilih tetap tinggal. Baginya, ada sesuatu yang belum selesai, meskipun ia sendiri tidak tahu apa. Sementara itu, Pak Eko memperhatikan Yuda dengan lebih serius. Penjaga tua itu tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Yuda. Setiap kali mereka bertemu, pandangan Pak Eko selalu tajam, seolah menyimpan sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tidak berani. Malam itu, Yuda mencoba tidur lebih awal, berharap bisa melepas semua beban pikiran. Namun, ketika ia hampir terlelap, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, diikuti oleh suara gemerisik seperti kain yang diseret di lantai. Yuda membuka matanya dan duduk. Jantungnya mulai berdebar saat suara itu semakin dekat. Ia menoleh ke arah pintu kamarnya, yang perlahan bergerak seperti ada seseorang yang mencoba membukanya dari luar. Pintu itu terbuka sedikit, dan Yuda melihat bayangan panjang di lantai. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam seperti sedang memperhatikan. "Siapa di sana?" tanya Yuda dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat, melesat ke arah Yuda. Ia terlonjak mundur, menabrak dinding di belakangnya. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Yuda mendengar suara napas seseorang pelan dan teratur. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. "Kamu pikir semuanya sudah selesai, Yuda?" Yuda merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara itu terdengar asing, bukan suara Desi yang ia kenal. "Siapa kamu?" tanya Yuda. Mencoba mencari keberanian. "Desi bukan satu-satunya yang ada di sini," jawab suara itu, diikuti oleh tawa kecil yang menyeramkan. Yuda merasakan sesuatu merayap di lengannya, seperti jari-jari yang dingin dan kasar. Ia berteriak dan meronta, mencoba mengusir apapun yang menyentuhnya. Tiba-tiba, lampu kembali menyala, dan ruangan itu kosong seperti semula. Keesokan harinya, Yuda menemui Pak Eko. Ia menceritakan apa yang terjadi semalam, berharap penjaga tua itu bisa memberikan penjelasan. Pak Eko mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Yuda selesai bercerita, Pak Eko menghela napas panjang. "Aku sudah menduga hal ini akan terjadi," kata Pak Eko. "Maksud Bapak apa?" tanya Yuda bingung. "Desi bukan satu-satunya penghuni di lantai 3. Ada sesuatu yang lebih gelap di sana, sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan," jawab Pak Eko. Yuda merasa darahnya berdesir. "Apa yang Bapak maksud dengan sesuatu?" Pak Eko melihat Yuda dengan tatapan tajam. "Desi adalah korban, Yuda. Tapi dia bukan satu-satunya korban. Sebelum Desi, ada kejadian-kejadian lain di gedung ini. Banyak yang kehilangan nyawa di lantai 3, dan semua itu bukan kecelakaan." "Jadi, ada yang membunuh mereka?" tanya Yuda dengan suara bergetar. Pak Eko mengangguk. "Roh-roh mereka masih terjebak di sana. Tapi yang paling berbahaya adalah entitas yang memakan energi mereka. Itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih gelap." Yuda merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa gedung tua ini menyimpan rahasia sebesar itu. "Kenapa Bapak nggak pernah bilang sebelumnya?" desak Yuda. "Karena aku pikir kamu akan pergi sebelum semuanya terjadi,"
Tapi sekarang, kamu sudah terlibat terlalu dalam, jawab Pak Eko. Malam itu, Yuda memutuskan untuk kembali ke lantai 3. Ia merasa harus mengetahui kebenaran sepenuhnya, meskipun itu berarti menghadapi bahaya. Ia membawa sebuah lilin dan Al-Quran kecil yang diberikan oleh Pak Eko sebagai perlindungan. Saat ia melangkah ke lantai 3, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang dan bau busuk kembali tercium. Yuda melihat ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan entitas yang dimaksud oleh Pak Eko. Tiba-tiba, lantai di bawahnya berderit keras, seperti ada yang bergerak di bawah permukaannya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti rintihan dan bisikan yang bercampur menjadi satu. Yuda berhenti. Suara itu bukan suara Desi, tetapi terdengar seperti gabungan dari banyak suara laki-laki dan perempuan. Kamu tidak seharusnya ada di sini, kata suara itu. Kali ini lebih jelas. Bayangan gelap mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, bergerak seperti asap yang berkumpul menjadi satu. Bentuk bayangan itu berubah menjadi sosok tinggi dengan mata merah yang menyala. Sosok itu memancarkan aura kebencian yang begitu kuat hingga Yuda merasa sulit bernapas. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yuda dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi mendekati Yuda dengan gerakan yang lambat dan mengancam. Tangan-tangannya yang panjang terulur, mencoba meraih Yuda. Dalam kepanikan, Yuda membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Suaranya gemetar, tetapi ia terus membaca. Sosok itu berhenti sejenak, tampak terganggu oleh suara Yuda. Namun, bukannya menghilang, sosok itu malah tertawa keras. Doamu tidak cukup kuat, manusia. Aku sudah lama di sini, jauh sebelum tempat ini dibangun, kata sosok itu. Yuda merasa tubuhnya melemah. Ia berusaha tetap berdiri, tetapi entitas itu terus mendekat, membawa hawa dingin yang semakin mencekik. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara Desi. Jangan sentuh dia. Desi muncul di belakang entitas itu, dengan tubuh yang kini tampak lebih nyata. Ia menatap entitas itu dengan penuh kebencian. Pergilah dari sini, ini bukan tempatmu lagi, teriak Desi. Entitas itu berbalik dan mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Mereka saling berhadapan seperti sedang bertarung dalam dimensi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yuda melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berlari ke arah pintu, tetapi entitas itu tiba-tiba berbalik dan menjangkau ke arahnya. Sebelum entitas itu sempat menangkap Yuda, Desi melompat ke arahnya, memeluknya dengan erat. Cahaya terang muncul dari tubuh Desi, memaksa entitas itu mundur sambil mengeluarkan jeritan kesakitan. Yuda terbangun di kamar Pak Eko, dengan penjaga tua itu duduk di sampingnya. Kamu berhasil keluar, kata Pak Eko dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Di mana Desi? Tanya Yuda. Pak Eko menggeleng. Desi sudah tidak ada. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Tapi entitas itu, dia masih ada di sana. Dan dia tidak akan berhenti. Yuda merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Entitas itu masih menunggu di lantai 3. Dan ia tidak akan pernah membiarkan Yuda atau siapapun merasa tenang. Hari itu, gedung tua itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Yuda duduk di ruangannya, menatap kosong ke arah meja kerjanya. Pikiran tentang entitas gelap di lantai 3 terus menghantui. Ia tahu bahwa masalah ini belum selesai dan entitas itu mungkin masih mengawasinya. Pak Eko menatap Yuda dengan wajah serius. Kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Apapun yang ada di lantai 3 itu tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja, jawab Yuda tegas.
Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Desi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa membiarkan entitas itu terus ada di sini, mengancam siapapun yang mendekat. Pak Eko menghela napas panjang. Kalau kamu memang bersikeras, aku akan membantumu. Tapi kamu harus tahu risikonya. Entitas itu bukan hanya roh biasa. Ia adalah sesuatu yang sudah lama terikat dengan tempat ini. Sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Malam itu, Pak Eko membawa Yuda ke ruang bawah tanah gedung. Ia mengatakan bahwa sebelum mencoba menghadapi entitas tersebut, Yuda perlu memahami apa sebenarnya yang terjadi di gedung tua itu. Ruang bawah tanah itu penuh dengan debu dan aroma kelembapan. Pak Eko membuka sebuah kotak tua yang berisi dokumen-dokumen lama. Di dalamnya terdapat peta, catatan, dan foto-foto hitam putih. Ini semua sejarah gedung ini, kata Pak Eko sambil menunjukkan dokumen-dokumen itu. Yuda memperhatikan peta gedung yang menunjukkan struktur bangunan itu jauh lebih besar dari yang ia duga. Ada beberapa ruangan tersembunyi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, termasuk sebuah ruangan kecil di lantai 3 yang diberi tanda khusus. "Apa ini?" tanya Yuda sambil menunjuk tanda itu. "Itu adalah ruangan di mana semuanya dimulai," jawab Pak Eko dengan suara berat. Pak Eko menjelaskan bahwa gedung itu dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian selama masa penjajahan. Namun, ada sekelompok orang yang menggunakan lantai 3 untuk ritual gelap, mencoba memanggil entitas dari dunia lain. Ritual itu gagal, tetapi mereka meninggalkan sesuatu di sana, kata Pak Eko. Entitas itu terperangkap di gedung ini, dan sejak saat itu, ia terus memakan energi siapapun yang cukup malang untuk mendekatinya. Setelah mendengar cerita itu, Yuda merasa ketakutannya semakin besar. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia memutuskan untuk kembali ke lantai 3 bersama Pak Eko. Tetapi kali ini mereka membawa persiapan. Pak Eko membawa sejumlah alat perlindungan, termasuk dupa, garam, dan kitab suci. Ini mungkin tidak cukup untuk mengusir entitas itu sepenuhnya, tetapi setidaknya bisa melindungi kita, kata Pak Eko. Ketika mereka tiba di lantai 3, suasana di sana terasa berbeda. Udara terasa berat dan bau busuk semakin kuat. Ruangan itu gelap gulita. Meskipun mereka membawa senter, cahaya senter tampak tidak mampu menembus kegelapan di dalamnya. "Ini lebih buruk dari yang aku kira," kata Pak Eko dengan suara pelan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Meskipun tidak ada siapapun di sana, langkah itu terdengar semakin dekat, mengelilingi mereka dengan pola yang tidak teratur. "Kamu merasa itu?" tanya Yuda. Pak Eko mengangguk. Dia tahu kita ada di sini. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan ruangan kecil yang ditandai di peta. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu tua yang sudah hampir hancur. Ketika Yuda mencoba membukanya, pintu itu bergerak dengan sendirinya, memperlihatkan isi ruangan di baliknya. Di dalam ruangan itu, mereka melihat simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding. Ada lilin-lilin yang sudah lama mati, dan di tengah ruangan terdapat sebuah lingkaran dengan tanda-tanda ritual yang masih terlihat jelas. "Ini tempatnya," kata Pak Eko. "Ini pusat dari semua kegelapan di gedung ini." Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, sebuah suara gemuruh terdengar, diikuti oleh bayangan gelap yang muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu bergerak dengan cepat, mengelilingi mereka seperti kabut hitam yang hidup. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara entitas itu bergema, membuat dinding ruangan bergetar. Yuda mencoba membaca doa, tetapi entitas itu tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, bayangan itu semakin mendekat, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. "Kita harus melakukan sesuatu sekarang," seru Yuda panik.
Pak Eko mengambil garam dan menaburkannya di sekitar mereka, membentuk lingkaran perlindungan. Untuk sesaat, entitas itu tampak kesulitan mendekat, tetapi kemudian ia tertawa keras. "Kalian pikir ini cukup untuk menghentikanku?" Entitas itu mulai menyerang lingkaran perlindungan, mencoba menghancurkannya. Garam yang ditaburkan Pak Eko perlahan memudar, seolah-olah terhisap oleh bayangan gelap itu. Yuda merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan entitas itu dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Pak Eko, lingkaran di lantai ini, apa mungkin itu adalah segel untuk mengurung entitas ini?" tanya Yuda. Pak Eko terkejut. "Mungkin saja, tapi kalau itu benar, kita harus mengaktifkannya kembali. Dan itu berisiko besar." Mereka memutuskan untuk mencoba mengaktifkan segel itu. Pak Eko mulai menggambar ulang simbol-simbol yang sudah pudar, sementara Yuda mencoba membaca doa-doa yang diberikan oleh Pak Eko. Entitas itu menyadari apa yang mereka lakukan dan mulai menyerang dengan lebih ganas. Bayangan gelapnya mencoba menghalangi mereka, tetapi Yuda dan Pak Eko terus berjuang. Ketika simbol terakhir selesai digambar, lingkaran di lantai mulai bersinar dengan cahaya terang. Entitas itu berteriak dengan suara mengerikan, mencoba melarikan diri, tetapi cahayanya terlalu kuat. Ruangan itu dipenuhi oleh suara jeritan dan gemuruh. Segel itu mulai menyerap bayangan gelap, menarik entitas itu kembali ke dalam lingkaran. "Kita berhasil," seru Yuda dengan lega. Namun, sebelum entitas itu sepenuhnya tertangkap, ia berkata dengan suara mengancam, "Kalian mungkin mengurungku sekarang, tetapi aku akan kembali. Dan saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah entitas itu menghilang, ruangan itu kembali sunyi. Yuda dan Pak Eko keluar dari lantai 3 dengan tubuh yang lemah, tetapi hati yang lega. Mereka tahu bahwa entitas itu belum sepenuhnya pergi, tetapi untuk sementara waktu, gedung itu aman. Namun, di dalam hati Yuda, ia merasa bahwa ini bukan akhir. Ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Setelah peristiwa di lantai 3, Yuda memutuskan untuk sementara waktu tinggal di rumah temannya, Riko. Ia berharap bisa menenangkan pikiran setelah semua yang ia alami. Meskipun entitas gelap telah disegel, Yuda tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Pak Eko juga tampak berubah. Penjaga tua itu terlihat lebih diam dan sering termenung. Ketika Yuda mencoba mengajaknya berbicara tentang kejadian di lantai 3, Pak Eko hanya menggeleng pelan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Beberapa hari kemudian, Yuda menerima telepon dari seorang rekan kerja di gedung tua itu. Gedung tersebut mengalami kebakaran kecil di salah satu lantai, dan beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan dari lantai 3 sebelum kebakaran terjadi. Yuda merasa terpanggil. Ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan gedung itu begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Malam itu Yuda kembali ke gedung bersama Pak Eko. Meskipun ragu, Pak Eko akhirnya setuju untuk ikut. "Kalau memang ini harus kita selesaikan bersama," kata Pak Eko dengan nada tegas. Ketika mereka sampai di gedung, suasana terasa berbeda. Tidak ada keheningan mencekam seperti sebelumnya, tetapi ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Bau asap masih tercium, dan lantai 3 terlihat lebih gelap daripada biasanya. "Apakah segel itu rusak?" tanya Yuda dengan cemas. Pak Eko mengamati sekeliling. Segelnya masih utuh, tapi entitas itu mungkin mencoba mencari celah. Saat mereka mendekati lantai 3, sosok yang tak asing muncul di depan mereka. Itu Desi. Namun, kali ini ia tampak berbeda. Wajahnya yang dulu terlihat sedih, kini tampak damai. Tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Yuda merasa khawatir. "Desi?" panggil Yuda perlahan. Desi tersenyum lemah.
Aku tahu kamu akan kembali, Yuda. Aku harus memberitahumu sesuatu. Pak Eko menatap Desi dengan penuh waspada. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah jiwamu sudah tenang? Desi menggeleng pelan. Belum, Pak. Aku masih terikat dengan tempat ini. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan sebelum aku benar-benar pergi. Yuda mendekat, mencoba memahami apa yang Desi maksud. Apa yang harus kamu sampaikan, Desi? Desi menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Entitas itu tidak hanya berasal dari ritual gelap. Ia dipanggil oleh seseorang. Seseorang yang masih hidup. Kata-kata Desi membuat Yuda dan Pak Eko terkejut. Maksudmu, ada orang yang sengaja memanggil entitas itu? Tanya Yuda. Desi mengangguk. Dan orang itu masih berada di sekitar kalian. Ia yang menyebabkan semua kekacauan ini. Ketika Desi menghilang, Yuda dan Pak Eko saling berpandangan. Kata-kata Desi membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Siapa yang dimaksud oleh Desi? Siapa yang memanggil entitas itu? Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari belakang. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Mulia berdiri di sana dengan wajah dingin. Mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yuda dengan bingung. Mulia tersenyum kecil. Kalian terlalu sibuk dengan roh-roh dan ritual, tapi tidak pernah berpikir untuk bertanya. Siapa yang menginginkan semua ini terjadi? Pak Eko maju satu langkah. Kamu tahu sesuatu, Mulia? Mulia tertawa pelan. Tentu saja, aku yang memanggil entitas itu. Kata-kata Mulia menghantam Yuda seperti petir. Apa? Kenapa kamu melakukan itu? Mulia menatap Yuda dengan pandangan tajam. Aku tidak punya pilihan. Gedung ini adalah kunci untuk sesuatu yang lebih besar. Entitas itu memberiku kekuatan, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan semuanya. Pak Eko mencoba mendekati Mulia, tetapi ia mundur sambil mengangkat tangannya. Jangan mendekat. Aku masih punya kendali atas entitas itu, dan aku tidak segan-segan menggunakannya. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Bayangan gelap kembali muncul, mengisi ruangan dengan aura yang mencekam. Entitas itu muncul, tetapi kali ini ia tampak lebih besar dan lebih kuat. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suara entitas itu bergema. Pak Eko mencoba membaca doa, tetapi entitas itu tampak tidak terganggu. Sebaliknya, ia menyerang mereka dengan kekuatan penuh, membuat Yuda dan Pak Eko terlempar ke dinding. Mulia berdiri di tengah ruangan, tersenyum dengan puas. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini adalah akhir dari semuanya. Namun, di tengah kekacauan itu, Desi muncul kembali. Kali ini ia tampak lebih bercahaya, seperti sosok malaikat yang melawan kegelapan. Mulia, hentikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, teriak Desi. Mulia tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia menggeleng. Tidak, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Desi menatap Yuda dengan penuh harap. Yuda, hanya kamu yang bisa menghentikan ini. Hati yang tulus adalah kunci untuk mematahkan ikatan antara Mulia dan entitas ini. Yuda mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan mendekati Mulia, meskipun entitas itu mencoba menghalanginya. Mulia, dengarkan aku, teriak Yuda. Kamu tidak harus melakukan ini. Masih ada jalan lain. Mulia tampak terguncang. Apa yang kamu tahu tentang hidupku? Aku butuh kekuatan ini. Kamu tidak butuh kekuatan itu, Mulia. Kamu hanya butuh melepaskan semua kebencian dan rasa sakitmu, kata Yuda dengan suara penuh keyakinan. Kata-kata Yuda tampaknya berhasil menyentuh hati Mulia. Ia mulai menangis dan entitas itu tampak melemah. Desi melangkah maju, menggunakan cahaya dari tubuhnya untuk melawan kegelapan. Aku akan membantumu, Mulia. Lepaskan semuanya, kata Desi lembut. Mulia akhirnya menyerah, melepaskan ikatannya dengan entitas itu.
Dalam sekejap, bayangan gelap itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Desi menatap Yuda dan Pak Eko dengan senyuman terakhir. "Terima kasih, kalian telah membebaskan kami semua." Setelah itu, Desi menghilang dan ruangan kembali terang. Yuda merasakan beban besar terangkat dari dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari semua kegelapan di gedung itu. Beberapa minggu kemudian, gedung tua itu direnovasi dan dijadikan museum sejarah. Tidak ada lagi laporan tentang gangguan supernatural, dan Yuda merasa lega bahwa semuanya telah berakhir. Pak Eko memutuskan untuk pensiun, sementara Mulia mendapatkan bantuan untuk mengatasi rasa bersalahnya. Yuda melanjutkan hidupnya, tetapi ia tidak pernah melupakan pengalaman di gedung itu. Meski begitu, ia tahu satu hal. Meskipun kegelapan bisa begitu menakutkan, cahaya dari hati yang tulus selalu bisa mengalahkannya.